Kurma suka dengan tanah yang porositasnya tinggi. Artinya dia gembur dan berpasir. Nah, Indonesia ini punya keunggulan, Pak Ismail. Ya. Keunggulan komparatif, dia itu ada angin muson timur. Kurma itu butuh suhu yang ekstrim. Ya. Siang panas, malamnya dingin. Oh. Nah, itu untuk memicu pembungaan. Artinya apa? Ini bisa berpotensi sepanjang tahun berbuah. Sama seperti kelapa. Jadi satu bulan bisa keluar 2. Thailand itu sekali keluar bunga hanya satu musim itu aja. Indonesia punya kelebihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, masih bersama saya di Bincang Kedai Hijau, menginspirasi, mengungkap inovasi dan mengedukasi untuk pengembangan diri. Hari ini saya punya topik yang luar biasa, yang spesial karena saya berada di satu pohon ya, sejenis tanaman palma, yaitu kurma ya. Kurma yang kita kenal mungkin cuma di Timur Tengah. Sekarang saya berada di Indonesia dan bersama seorang yang luar biasa. Saya kira narasumber spesial yang akan kita gali berbagai hal terkait tanaman kurma ini. Ya, bersama Pak Hendra Andiarto. Selamat datang di Bincang Kedai Hijau, Pak Hendra. Terima kasih Pak Ismail atas undangannya di Kedai Hijau. Oke, ini banyak yang ingin saya tanya ini supaya nanti teman-teman bisa tahu kurma ini berada di Indonesia sekarang. Betul. Ya. Nah, Pak Hendra, ini saya kira yang penting kita tahu dulu bahwa kurma ini kan identik dengan asalnya di Timur Tengah. Nah, sekarang berada di Indonesia. Nah, seperti apa ini proses ini dari Timur Tengah menuju ke Indonesia? Ya, betul Pak Ismail. Memang kurma ini identik dengan gurun pasir ya. Iya. Panas terutama di negara-negara Timur Tengah. Ya. Tapi dua dekade sekarang ini perkembangan kurma itu luar biasa di dunia. Jadi sudah menyebar mulai dari Afrika atau Timur Tengah ke beberapa negara di dunia, termasuk ke Asia. Tapi sebelum ke Asia, mereka sudah berkembang di Middle East. Di mana aja? Misalnya di Pakistan, di Afghanistan, ada juga di Eropa, di Spanyol. Malah Spanyol itu lebih dulu, sejak zaman Tariq bin Ziyad. Tariq bin Ziyad ke Eropa, setelah Gibraltar, mereka juga menanam kurma di Eropa, dan rata-rata usianya sudah ratusan tahun di sana. Dan kenyataannya, faktanya produktif juga, yang sama dengan yang Timur Tengah. Nah, abad 20 ini menyebar sampai ke Amerika Latin, ke India. Terus terakhir adalah kita tercengang dengan negara tetangga kita, Thailand. Tahun 90-an mereka sudah mengembangkan kurma ternyata. 90-an? 90-an. Kalah kita ya? Kita kalah 10-20 tahun step dari mereka, dari Thailand. Makanya kita tercengang-cengang. Makanya banyak turis-turis wisata ke Thailand. Karena pasar Indonesia itu kan mayoritas Muslim. Empat terbesar di dunia itu impor kurma adalah Indonesia. Dan penduduk Muslim Indonesia terbesar di dunia. Jadi itu big market yang luar biasa. Dan ikatan emosional kurma dengan Muslim itu sangat kuat. Karena Nabi selalu berbuka puasa dengan buah kurma. Benar sekali. Itu Pak Ismail perkembangannya. Dan kita sekarang sudah masuk ke Indonesia ya sudah 10-15 tahun. 10-15 tahun. Tapi sebelumnya saya dengar ada juga di Australia. Benar? Ya, di Australia itu di Guradon, Australia Tengah. Dan di Alice Springs, Australia Utara. Mereka juga sama, nggak beda jauh dengan Thailand. Jadi kita tertinggal juga dengan Australia. Wow, negeri tetangga juga kita. Betul. Nah, kalau lihat dari lingkungan tumbuh ya kita tahu tadi di Timur Tengah dengan gambaran kita adalah gurun, daerah kering, pengembangannya atau perkembangannya di sana sangat maju ya. Nah, bagaimana kaitannya dengan lingkungan di pengembangan selanjutnya di wilayah lain? Sudah mendunia ini kan? Betul, sudah mendunia. Hampir 2/3 dunia kurma sudah menyebar. Jadi kita itu terjebak sama mitos. Mitos seperti apa itu mitos? Kurma tidak bisa tumbuh dan berbuah di iklim tropis seperti Indonesia. Nah, mitos inilah yang menjadikan istilahnya semacam blocking buat petani dan pekebun Indonesia untuk menggarap atau keluar dari dobrakan itu bisa nggak sih dikembangkan di Indonesia. Makanya para penggiat kurma itu mulai mengembangkan tahun 2010 itu rame-rame. Awalnya mulai dari biji.
Dari biji. Sama Thailand juga mengawalinya pun dari biji. Ya. Cuma melihat perkembangan 5 tahun itu kurang menggembirakan. Ya. Karena saya juga mengembangkan juga dari biji. Setelah 5 tahun tidak hasil yang maksimal. Makanya di 2013-2014 mulai masuklah bibit-bibit kultur jaringan. Untuk kurma pengembangan di Indonesia. Nah, itu juga ada blocking katanya, kurma tidak cocok karena tropis, curah hujan tinggi, kelembaban tinggi. Faktanya ada beberapa varietas kurma yang memang toleran dengan iklim tropis, ya kan, kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi. Nah, Indonesia itu memiliki keunggulan komparatif. Apa itu? Sinar mataharinya full. Itulah sinar matahari kita full dari pagi sampai sore sepanjang tahun. Kata orang satu matahari di sini. Betul. Saking panasnya. Saking panasnya. Walaupun masih ada musim hujan. Ya. Tapi tidak ada pun negara di dunia ini yang seperti Indonesia. Makanya penjajah-penjajah datang ke Indonesia berburu rempah-rempah dan perkebunan. Ya. Itulah alasan mereka. Karena semua apapun yang ditanam di Indonesia hasilnya akan insya Allah akan lebih optimal. Alhamdulillah. Asal dikelola dengan baik, itu kuncinya. Harus kita syukuri nih. Betul, Allah ini. Betul. Sekeping tanah surga yang jatuh ke bumi itulah Indonesia. Setuju. Betul, kan? Enak kan? Renyah. Dan manis. Manis. Ya menarik ini kurma ini ya. Ini pohon yang di belakang ini berbuah. Betul, ini terbukti ya. Ini buah, bukan plastik. Bukan plastik ya. Bukan plastik. Makanya saya harus coba ini kan. Betul Pak. Ini asli ini. Asli kan? Asli dari bumi Mekar Sakti, Ciemas, Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Ini lokasinya ya? Betul. Ini kebunnya di Desa Mekar Sakti, kecamatannya Ciemas. Tapi lebih terkenal dekat dengan Geopark Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat. Tempat wisata ya? Betul, tempat wisata. Nah, Pak Hendra, karena kaitannya dengan keinginan mengembangkan. Orang kan berpikir kalau begitu saya ingin menanam kurma. Nah, tentunya ada syarat ketentuan berlaku. Betul. Nah, kira-kira ini setelah dipelajari ya, karena perkembangan membudidayakan kurma ini kan sudah cukup lama ya. Betul. Ini untuk di Indonesia, daerah mana saja yang direkomendasi ya supaya nanti kalau kita mengembangkan kurma ini tidak keliru. Sia-sia, ya tidak sia-sia, tidak mengalami kegagalan lah. Ya kita berkaca dari Thailand Pak Ismail. Thailand itu tropis. Cuma kalau kita lihat secara garis lintang, Thailand itu sudah mendekati subtropik. Makanya di sana kurma berkembang sangat cepat. Ya, karena ada periode dingin ya untuk pembungaan. Nah, kalau Indonesia ini kan kita di Khatulistiwa. Nah, itu tentu iklimnya berbeda dengan di Thailand. Artinya kita tidak bisa copy paste di Thailand 100% di copy paste ke Indonesia. Nah, dan sebagai tanaman introduksi baru, kurma kan artinya tanaman introduksi baru kan, yang kita datangkan dari luar, ditanam di Indonesia, otomatis dia akan harus melalui tahapan uji adaptasi, uji aklimatisasi, dan uji multilokasi. Artinya tidak bisa semua ditanam di Indonesia. Kalau untuk hidup mungkin bisa, tapi untuk berbuah secara optimal pasti beda-beda daerahnya. Makanya sejak 2010-2013 masuk bibit kultur jaringan yang pertama, yang ditanam di Jonggol, terus yang masuk ke Aceh, masuk ke Lombok, masuk ke Kalimantan, ke Sumbawa, dan mungkin ini yang terakhir di sini Sukabumi. Jadi ada kesesuaian daerah, lahan terutama itu. Kurma. Seperti apa ini karakteristik lahan? Karakteristiknya kurma suka dengan tanah yang porositasnya tinggi. Artinya dia gembur dan berpasir. Sehingga tanah yang karakteristik agak liat atau liat itu tidak disarankan? Tidak disarankan kalau agak liat. Kalau untuk secara vegetatif tumbuh nggak ada masalah. Tapi untuk secara produksi tidak bisa maksimal, kurang maksimal. Itu dari karakteristik tanahnya. Tanah. Terus yang lainnya ada karakteristik iklim. Karena kurma ini adalah di padang pasir, gurun, dia butuh sinar matahari yang full dari pagi sampai sore. Walaupun fakta di daerah dingin pun sebenarnya nggak ada masalah, karena di Eropa, di Spanyol juga dingin, bisa berproduksi juga dengan baik. Nah, secara iklim, Indonesia ini punya keunggulan Pak Ismail, keunggulan komparatif. Dia itu ada angin muson timur. Jadi pengaruh musim dingin dari Australia itu di daerah selatan Indonesia, sepanjang dari Merauke, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat,
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian selatan itu akan lebih mudah cepat berbunga dan berbuah dibandingkan daerah yang lain, misalnya ke atas mendekati Khatulistiwa. Walaupun faktanya pun bisa, tapi biasanya periodenya tuh dari timur dulu, dari timur, dari Merauke terus ke barat sampai ke ujung Pulau Jawa, baru dia naik ke atas. Karena kan siklus anginnya juga begitu, di barat Pulau Jawa dia akan naik ke atas angin muson timurnya itu. Ternyata angin ini mempengaruhi ya? Pengaruh, karena dia membawa hawa dingin dari Australia. Kurma itu butuh suhu yang ekstrim. Siang panas, malamnya dingin. Nah, itu untuk memicu pembungaan. Biasanya di awal-awal musim kemarau, Juli, Agustus, September itu kan ada istilah di Jawa itu istilahnya bediding. Apa tuh? Bediding itu kalau malam dingin. Nah, kita biasanya merasakan itu. Merinding pasti pada saat itu ya? Dingin. Bukan merinding, bediding, dingin. Dingin. Menggigil. Ya, betul itu menggigil. Gitu, ya, itu faktor yang bisa mempengaruhi pemicunya bunga. Jadi makanya ada kok di Sumatera, di Riau kok agak susah gitu. Ya kan, tapi di Jawa kok gampang berbunga dan berbuah. Nah, ternyata setelah kita perhatikan, ternyata pengaruh dari angin muson timur itu sangat besar. Padahal yang kita tahu, Indonesia itu dilintasi oleh garis Khatulistiwa dengan bagian tengahnya ini ya. Di Riau tadi, di Riau, di Pontianak, di Pontianak. Suhunya cenderung lebih tinggi. Cukup panjang juga ya. Cukup panjang sinar mataharinya, dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Tetapi tadi si anginnya yang tidak di situ. Ya, angin dinginnya itulah yang sangat berpengaruh. Ekstrim ya. Ekstrim. Dingin itu. Apalagi itu syaratnya? Ya, kembali lagi bibit yang unggul dan perawatan. Gitu. Kalau bibit unggul kalau tidak dirawat juga tidak maksimal. Kita masuk sekarang ke bibit yang unggul. Seperti apa ini sarannya untuk pengembangan? Ya, kalau untuk pengembangan, kalau untuk belajar bisa pakai biji. Tapi kan biji ada kelebihan dan kekurangannya. Apa saja? Kalau biji kelebihannya murah didapatkan, ya kan? Mudah dan murah. Mudah dan murah, ya kan? Untuk masalah tumbuh tidak ada masalah. Cuma di biji itu ada kurma ini adalah tanaman dioecious, artinya berkelamin dua. Jadi hanya pohon betina yang berbuah. Nanti pohon jantan diambil serbuknya, diserbukanlah ke pohon betina. Sumber polen ya. Polen sama kayak salak. Nah, itulah kuncinya supaya bisa buahnya maksimal. Nah, di biji ini kecenderungannya itu kebanyakan adalah jantan. Tidak akan berbuah. Tidak akan berbuah, tapi kita ambil polennya. Nah, untuk skala kebun, pengembangan ini akan menjadi masalah ke depannya. Makanya bibit yang disarankan adalah bibit kultur jaringan. Dan sudah tersedia sekarang? Tersedia. Bibit kultur jaringan itu apa? Karena kita sudah valid dari sejak bibit kecil itu sudah ketahuan betina. Artinya apa? Kita akan mengurangi risiko biaya, risiko waktu, dan risiko tenaga. Ini yang akan menjadi pertimbangan oleh pekebun yang akan mengembangkan budidaya kurma. Kalau untuk skala hobi pakai bibit biji nggak ada masalah. Untuk belajar ya. Tapi kalau untuk skala kebun luas ya kalau bisa dengan bibit yang unggul dan bibit yang sudah dipastikan betina dan jantannya. Pada skala bibit itu, kalau kita menggunakan biji, apakah sudah bisa diketahui mana jantan mana betina? Belum ya. Nah, itu yang jadi masalah di petani kan, ketika dia menyemai bibit, nanti kebanyakan jantannya. Walaupun sebenarnya jantan itu juga ada manfaatnya diambil polennya untuk penyerbukan. Gitu. Cuma kalau untuk skala kebun kebanyakan jantan kan nanti pekebun merasa rugi dan merasa kecewa, dia sudah investasi besar kan, tapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang terpikir identitas genetiknya. Biji ini kita tidak tahu persis mungkin ya. Kalau biji itu berarti ada penyimpangan atau segregasi, Pak Ismail. Makanya di kurma itu banyak varietasnya, sampai 2000 varietas lebih. Jadi kalau kita serbukin misalnya barhi dengan pejantan yang lain, dia akan menjadi varietas baru. Varietas baru bisa lebih baik, bisa juga lebih jelek. Nah, ini yang jadi masalah. Jadi tidak ada keseragaman nanti di kebun. Harga memang relatif mahal ya? Harga memang relatif mahal, tapi kedepannya untuk pengembangan skala kebun sebenarnya jatuhnya lebih murah. Karena dia sama seperti pisang, punya anak. Akan beranak ya? Iya. Tunas ya kalau ini? Iya, tunas ini ada yang nggak bertunas, ada yang bertunas. Dari tunas itu bisa diambil? Bisa diambil untuk jadi bibit selanjutnya. Karena dia identik dengan induknya. Betul. Peluang keluar tunas satu pohon bisa 3 sampai 5. Artinya kedepannya untuk pekebun itu
lebih murah. Beli satu dapat bonus. Ya, dapat bonus. Berapa? Beli satu dapat dua. Dapat lebih ya? Lebih malah, lebih. Beli satu dapat lebih. Gitu. Kemudian memindahkannya itu apa ada teknik tersendiri yang dari anakannya, dari induknya? Ya, biasanya sih teknik indukan itu biasanya dicangkok dulu supaya mengurangi kematian aja itu Pak Ismail. Dari betina menghasilkan betina juga? Betul, dari jantan menghasilkan jantan juga. Oke. Nah, sekarang kita masuk di seperti ini yang berbuah ini kan? Ya, betul. Mungkin banyak variasi yang kita ataupun varietas yang kita tahu berkembang ya di dunia maupun yang sudah ada masuk Asia ya di Thailand. Nah, yang seperti ini ada berapa varietas kah yang dianjurkan dikembangkan di Indonesia? Kalau Indonesia dianjurkan untuk yang tolerannya dengan kelembaban tinggi dan curah hujan tinggi. Salah satunya ini adalah jenis Barhi. Oh, Barhi. Ya. Barhi ini adalah terkenal dengan kurma rutop. Kurma kuning tapi sudah manis. Oh, nah, ini namanya kurma rutop. Ya. Oh, ini harganya luar biasa ini. Berapa nih harganya nih? Ini sekilo ya hitungannya? Sekilo. Atau per biji? Sekilo. Oh, sekilo. Wow. Kalau sekilo sekitar 250.000 sampai 300. Wow. Ya, jadi potensi ekonominya sangat tinggi. Jadi buah fresh. Buah fresh ya dari kebun. Dari kebun. Adapun juga nanti kan kalau dia sudah matang jadi buah tamar. Akan jadi tamar juga? Tamar juga. Oke. Buah yang seperti kita konsumsi kalau beli di supermarket ya? Seperti kita konsumsi saat berbuka puasa bulan Ramadan. Itu buah tamar, buah matang. Matang, yang sudah manis ya? Iya, dan itu sudah melalui proses pengolahan. Oh, pengolahan. Seperti apa itu pengolahannya? Supaya bertahan lama, itu ada penjemuran dan pemasakan. Supaya bisa disimpan lebih lama. Dan kurma ini adalah tanaman yang bisa disimpan lama. Oke. Jadi sebenarnya ini bisa sebagai sumber pangan baru dan ketahanan pangan. Cadangan. Ya, betul. Jadi ketika jadi krisis, pohon kurma berbuah ini bisa jadi ketahanan pangan yang sangat bagus dan mudah didistribusikan dan tidak perlu dimasak. Oh. Karena dia sudah disimpan lama, tinggal konsumsi aja. Iya. Nah, ini dari jenisnya ya. Dari jenisnya tadi disampaikan ada varietas yang namanya Barhi. Dengan ciri-ciri dia warna kuning ya? Warna kuning. Jadi warna kuning ini menjelang dia rutop. Oke. Ini ada yang masih hijau. Ya. Nah, ini juga keuntungannya Indonesia Pak Ismail. Jadi di Indonesia itu keluar bunga tidak serentak. Ini keunggulan komparatif Indonesia. Ya. Artinya apa? Ini bisa berpotensi sepanjang tahun berbuah. Sama seperti kelapa. Jadi 1 bulan bisa keluar 2. Nah, tetangga kita Thailand itu sekali keluar bunga hanya 1 musim itu aja. Indonesia punya kelebihan. Indonesia punya kelebihan. Makanya ketika di Timur Tengah kosong pasokan kurma, Indonesia bisa masuk. Itu saya kira penting. Itu yang poin pentingnya itu. Iya. Kita bisa produksi sepanjang tahun dan kita bisa pasok ke sana pada saat di sana tidak berproduksi. Indonesia memang luar biasa. Kita harus memanfaatkan, mensyukuri apa yang telah Allah berikan. Allah anugerahkan kepada Indonesia. Harus kita bersyukur dong, manfaatkan dengan baik. Harus kita perkembangkan lebih luas karena kan sampai saat ini pengembangan kurma masih trial and error. Masih coba-coba. Coba-coba, roadmap kita juga belum ada dari pemerintah kan. Masih mandiri lah, penggiat kurma, asosiasi kurma. Ya kan, walaupun ada kerjasama misalnya dengan BRMP Palma di Manado, mungkin juga nanti dengan Pak Ismail dengan BRIN, kan dekat kan di Bogor, Bogor Sukabumi dekat, apalagi nanti tol sampai ke Sukabumi, Ciletuh. Dekat ya? Dekat. Sehingga ada optimalisasi mengenai tadi riset. Betul. Roadmap belum ada. Roadmap belum ada. Riset yang semestinya harus dijalankan. Harus ditingkatkan lagi. Kolaborasi antara petani, asosiasi dengan pemerintah atau Pemda. Itu yang belum terbentuk chemistry yang lebih erat. Karena tadi disampaikan bahwa ada beberapa daerah yang memang bisa menjadi sentra ya. Betul. Karena dukungan iklim, dukungan tanah itu ya. Tanah juga itu luar biasa. Terima kasih banyak ini sudah berbagi Pak Hendra. Ini rasanya belum cukup. Kita duduk ngobrol di depan pohon kurma asli nih. Asli. Bukan tiruan. Asli ini, asli. Asli Indonesia. Asli ya, Indonesia, walaupun betul. Asal usulnya kita tahu dari Timur Tengah. Yang pasti kita dapat banyak hal ini, Pak Hendra. Sama-sama, mungkin kita Pak akan Ismail. ada episode lanjut untuk lebih memperkaya pengetahuan. Tadi disampaikan sangat terbuka. Betul. Ya, informasi ilmu tentang kurma ini, termasuk nonton kita ngobrol. Betul, Pak Mas. Semoga juga bermanfaat lah. Apa yang kita lakukan ini bermanfaat bagi petani-petani yang lain. Amin ya robbal alamin. Semoga banyak manfaatnya untuk. Jadi sedekah jariah. Amin ya robbal alamin. Terima kasih banyak nih Pak Hendra. Terima kasih banyak untuk Pak Ismail. bagi kita. Sudah jauh-jauh datang ke Ciemas. Iya.
Saya tahu ada emas di situ. Betul. Ini emas asli. Emas baru versi tanaman. Oke, terima kasih ya Pak Hendra. Sekali lagi kita sudah berbagi nih ya, mendapatkan informasi banyak dari Pak Hendra, penggiat kurma yang kurang lebih sudah 15 tahun ini menggeluti, sudah banyak hal yang dialami, banyak yang juga menjadi kiat-kiat ya untuk kita berhasil sukses mengembangkan kurma. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen ini bagi yang tertarik tentunya untuk mengembangkan kurma hingga kita mendapatkan manfaat lebih dari tanaman yang saya kira luar biasa dengan nilai ekonomi tinggi. Saya kira itu. Terima kasih sudah menyimak pembicaraan kami. Ciao.